Salve fratres, Deiterum videre Patris allegro, veritas liberabit vos. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa lagi melalui media ini. Kali ini kita berbicara tentang ada seorang teolog abad pertengahan bernama Hinsmar, dan dalam hubungannya dengan Protestan dan kanon kitab suci. Apa sih hubungannya? Ya. Apakah orang-orang abad pertengahan berpikir bahwa Injil Matius bab 16 ayat 18 itu secara harafiah menyebut Petrus sebagai batu karang atau tidak? Mereka toh masih mengakui otoritas dan keutamaan Roma. Ya. Nah, semua gereja telah dipercayakan kepada gereja Roma yang kudus dalam Petrus, pangeran para rasul. Ini quote dari Hinsmar of Rhymes on the Rights of Metropolitans, chapter 4, quoted in Pelikan, The Growth of Medieval Theology, halaman 48. Di antara lain kata-kata Hinsmar ini sebagai berikut. Gereja Roma adalah ibu dan guru, mater et magistra, yang otoritasnya harus dikonsultasikan tentang semua masalah iman dan moral, dan instruksinya harus dipatuhi. Pelikan, ibit. Ya. Nah, ingatlah bahwa si Hinsmar mengatakan ini bukan sebagai penata kebaruan, suatu inovasi dan khayalan teologis, tetapi seperti rekan-rekannya, seorang pria yang berkomitmen untuk melestarikan iman apostolik. Antara lain, Hinsmar juga memahami bahwa hanya gereja yang bisa menetapkan kanon kitab suci. Ini dari Pelikan juga. Dan tentu saja, sebenarnya tidak ada cara lain yang mungkin untuk menetapkan kanon. Alkitab tidak jatuh dari langit, dan Alkitab sendiri tidak berisi daftar kitab-kitab kanonik itu sendiri, ya kan? Jadi Abbé du Toit, seorang Protestan dari Prancis, berpendapat dalam sebuah karya tentang Perjanjian Baru, saya lupa bukunya apa ya, bahwa kanon kitab suci itu bersifat self-authenticating, artinya mengotentikasi dirinya sendiri, sebagaimana yang secara jelas saya tahu dianut oleh MYM. Kitab suci itu dengan sendirinya dia mengkanon dirinya sendiri. Dan banyak orang Protestan yakin bahwa tentu saja hal itu harus demikian. Kitab suci sendiri mengautentikasi diri sendiri. Bagi saya ini pemikiran yang konyol, ya. Betapa konyol pemikiran tersebut. Bagaimana caranya sebuah kanon bisa mengotentikasi dirinya sendiri? Tidak bisa. Ya. Banyak buku seperti bagi orang-orang Mormon misalnya mengklaim bahwa itu adalah tulisan suci, tetapi tentu saja tidak membuatnya demikian. Hanya dengan mengklaim bahwa itu tulisan suci, tidak membuatnya menjadi tulisan suci. Hanya ada satu lembaga yang bisa membuat penilaian seperti itu, dan itu adalah Gereja Katolik. Hinsmar benar, Tuhan tidak menyediakan daftar tertulis kepada kita, dan Dia tidak memberi kita kanon dengan cara lain selain melalui Gereja Katolik. Roh Kudus belum berbicara dengan suara yang terdengar untuk mendefinisikan bagi kita batas-batas kitab suci. Yang ini boleh, yang ini tidak boleh, yang ini kanon, yang ini tidak kanon. Dan kesaksian batin apapun akan menjadi unsur subjektif yang tidak bisa diandalkan. Tapi inilah yang dilakukan oleh Johannes Calvin, si pengacara yang heretik itu, pengacara Katolik yang heretik itu. Jadi mengatakan bahwa Roh Kudus akan membisikkan kepada batin orang-orang terpilih tentang daftar kitab suci, daftar buku yang diilhami oleh Tuhan. Mustahil. Ya. Dan ini adalah salah satu alasan mengapa kita harus memiliki lembaga gereja Katolik yang terlihat, visible church, sebagai lawan dari invisible church, gereja yang tidak terlihat, yang dikemukakan oleh orang-orang Protestan yang menolak lembaga yang terlihat itu. Terlepas dari gereja yang setia,
gereja yang telah berdiri teguh selama ribuan tahun dalam mewartakan kebenaran Injil, kita akan dihadapkan pada masalah subjektivisme yang sama dalam menentukan kanon. Contohnya ya, Luther kasih keluar 4 kitab suci Perjanjian Baru, lalu kasih masuk kembali. Suka-suka dia kan? Di mana kita akan menemukan gereja yang tidak terlihat ini, yang mereka orang-orang Protestan itu bicarakan? Well, di dalam halusinasi mereka kan? Bagaimana kita akan mengenal anggota-anggota this invisible church? Dan bagaimana gereja itu menentukan bagi kita apa kanon itu? Bagaimana cara this invisible church menentukan kanon kitab suci bagi kita? Jawabannya adalah bahwa kita tidak dapat menemukan gereja seperti itu. Itu hanya halusinasi orang Protestan. Ya, gereja yang yang menurut mereka entah di mana mereka juga tidak tahu. Kita tidak dapat menentukan siapa-siapa yang ada di dalam this invisible church. Kita tidak dapat menentukan ya, siapa yang berada dalam posisi untuk berbicara atas nama gereja tersebut. Dan for this reason, untuk alasan ini, kita tidak dapat memiliki keyakinan pada ketetapannya mengenai kanon kitab suci. Jadi, saudara-saudari, konsep Protestan mengenai invisible church, sebagaimana mereka menyebutnya sebagai gereja yang hanyalah halusinasi para pembangkang orang-orang Katolik yang heretik. Kemudian dianut oleh banyak orang yang terpapar modernisme. Good job, Protestantisme. So, saudara-saudari, kita membutuhkan gereja, dan kita membutuhkan kitab suci, dan kita membutuhkan tradisi suci. Ini bukan proposisi salah satu. Either or no. Out, no. Harusnya et, atau both and. Jadi prinsip Protestan itu biasanya ini atau itu. Prinsip Katolik itu ini dan itu. Sampai sini paham ya? Jadi tanya teman-teman kita yang Protestan, kamu dapat kanon kitab suci itu dari mana? Tunjukkan ayatnya, mana daftar kitab suci yang 66 itu, yang kamu rasa itu paling benar sudah dari Hong Kong begitu.